Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi Syarifudin dari kelas 2A. Saya ingin mempresentasikan rangkuman saya itu bagaimana nilai dan norma konstitusional UUD NKRI 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah UUD. Dalam hidup bernegara, mungkin kita akan menemukan beberapa aturan yang mengatur bagaimana si pemerintah itu dijalankan. Misalnya, siapa yang menjalankan kekuasaan pemerintahan dan bagaimana si kekuasaan tersebut itu diperoleh. Dan Anda juga dapat menemukan adanya beberapa peraturan yang sama sekali tidak berhubungan dengan cara-cara pemerintahan dijalankan. Misalnya, bagaimana aturan cara mengendarai bermotor di jalan raya, terus aturan dalam membuang sampah, dan lain sebagainya. Dan bagaimana cara mencari keadilan jika hak itu dilanggar orang lain. Pada saat Anda menemukan aturan atau hukum yang berisi ketentuan yang mengatur bagaimana pemerintah dijalankan, artinya Anda telah menemukan bagian atau isi dari konstitusi. Terus A, yaitu menelusuri konsep dan urgensi konstitusional kehidupan berbangsa negara. Pertama, pertanyaan yang akan kami ajukan, pernahkah kita itu mendengar istilah konstitusi? Tentu saja pernah kan? Pada saat Anda mempelajari mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan pastinya. Dan di sekolah istilah tersebut kerap kali dibahas apa konstitusi itu sebenarnya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah salah satu contoh dari aturan. Contoh dari aturan itu banyak. Misalnya contoh aturan mungkin dalam makan. Atau apa? Jangan berbicara ketika makan. Terus ketika menyeberang, kita harus menyeberang di zebra cross dengan tertib dan hati-hati. Terus ada lagi, seseorang baru diperbolehkan menggunakan motor atau surat izin menggunakan menaiki motor apabila sudah memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Dan itu adalah salah satu atau sebagian dari apa? Dari salah satu sebagian kecil dari yang namanya peraturan. Oke, apa itu konstitusi? Mungkin ada yang sudah tahu belum? Oke, konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintahan diatur dan dijalankan. Oleh karena itu, aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara. Maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Jadi, dasar dari sebuah hukum itu adalah adalah konstitusi tersebut. Terus fungsi konstitusi. Konstitusi berfungsi sebagai landas dari konstitusionalisme. Dua, konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintahan sedemikian rupa. Kenapa di sini ada tertulis membatasi kekuasaan pemerintah? Karena mungkin kita banyak melihat atau pernah belajar tentang kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah. Ada yang semena-mena atau mungkin. Nah, di sini untuk adanya konstitusi adalah untuk membatasi kekuasaan pemerintahan tersebut agar tidak melampaui batas seperti itu. Sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang ya. Pastinya konstitusi berfungsi membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Jadi agar rakyatnya itu bisa sejahtera juga adanya peraturan konstitusi tersebut. Terus memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan pada tahap berikutnya. Terus dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya, menjamin hak asasi warga negara. Lanjut. Oke. Nah, lanjut membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Menengok perjalanan sejarah Indonesia, ternyata telah terjadi dinamika ketatanegaraan sering berubahnya konstitusi atau undang-undang dasar yang diberlakukan setelah ditetapkan satu hari setelah proklamasi kemerdekaan UUD NKRI 1945. Mulai berlaku sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan negara Indonesia. Nah, pada awal era reformasi pertengahan 1998 muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Beberapa tuntutan reformasi itu adalah
mengamandemen UUD NKRI 1945, menghapuskan doktrin dui fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan lain sebagainya. Mewujudkan kebebasan pers dan mewujudkan kehidupan yang demokrasi. Ya, lanjut. Segede ya. Nah, bagaimana hasil mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa. Bagaimana hasil perubahan UUD NKRI 1945 itu? Setelah melewati proses yang cukup panjang, akhirnya MPR RI berhasil melakukan perubahan UUD NKRI 1945. Perubahan UUD NKRI 1945 itu pada mulanya merupakan tuntutan reformasi dalam perjalanannya telah menjadi kebutuhan seluruh komponen bangsa. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.